Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu Pak Indra lagi. Kali ini kita masih akan bermain dan juga belajar bersama. Sebelum belajar bersama, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya juga, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru pembelajaran matematika selanjutnya. Selain itu, kalian juga nantinya bisa menambah ilmu lagi dari video-video berikutnya. Di pembelajaran matematika kali ini, kalian akan belajar mengenai pembagian pecahan desimal. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan juga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Berdoa dipersilahkan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kita nanti akan melakukan pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Dan yang ketiga, kita akan melakukan pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Tetap semangat ya! Yang pertama, kita akan belajar bersama mengenai pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Pak Indra ada sebuah contoh. Mari kita coba bersama ya. Di sini ada pecahan biasa 3/5. Kita bagi dengan 0,8. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya ya? Mari kita coba bersama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita ubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Perhatikan di sini. Di sini ada pecahan desimal 0,8. Kita rubah ya. Di sini ada angka 8. Angka 8 ini kita bisa taruh di pembilangnya. Jadi pembilangnya kita tulis 8. Lalu perhatikan ini. 0,8 ada satu angka di belakang koma, maka pernya penyebutnya adalah per 10. Ingat ya pelajaran yang lalu ya. Jadi 0,8 pecahan biasanya 8/10. Kita lanjutkan langkah kedua. Langkah kedua kita ubah pembagian pecahannya menjadi perkalian pecahan dengan cara membalik pecahan pembaginya. Di sini pecahan pembaginya adalah 8/10. Kita balik ya. Jadi berapa? Ya, betul sekali ya. Jadi 10/8. Dan ingat, pembaginya berubah menjadi perkalian. Lalu langkah yang ketiga. Kita kalikan pembilangnya dengan pembilang, sedangkan penyebutnya dengan penyebut. 3 kita kalikan dengan 10. Lalu 5-nya kita kalikan dengan 8. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita tinggal hitung perkaliannya. Kita coba perkaliannya ya. 3 kali 10 berapa coba? Ya betul sekali, 30 ya. Lalu per 5 dikali 8 berapa? 40, betul sekali. Jadi 30/40. Langkah yang terakhir, yang kelima. Kita tinggal sederhanakan pecahannya. 30/40 kita bisa sama-sama membaginya dengan angka 10. 30 kita bagi 10, 3 ya. 40 kita bagi 10, 4. Maka hasil akhirnya adalah 3/4. Sangat mudah ya. Lalu yang kedua, kita akan belajar bersama mengenai
pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Perhatikan contoh ini. Di sini ada pecahan campuran 1/4. Kita bagi dengan pecahan desimal 1,5. Kira-kira caranya bagaimana? Mari kita coba lagi. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita ubah dulu pecahan campuran dan desimalnya menjadi pecahan biasa. Perhatikan ini. Di sini ada pecahan campuran 1/4. Ini nanti kita rubah menjadi pecahan biasa. Lalu pecahan desimal 1,5 juga kita rubah jadi pecahan biasa. Kita coba dulu pecahan campurannya ya. Kita rubah. Di sini 4. Kita kalikan 1. Berapa? Ya 4 ya. Lalu selanjutnya ditambah 1. Berapa? Betul sekali, 5. Itu pembilangnya, penyebutnya tetap per 4 ya. Lalu selanjutnya pecahan desimalnya kita rubah jadi pecahan biasa 1,5. Di sini ada angka 1 dan 5. Kita tulis 15 di pembilangnya. Ingat di sini 1,5 ada satu angka di belakang koma, maka menyebutnya per 10 ya. 5/4 dibagi 15/10. Langkah yang kedua, kita ubah pembagian pecahannya menjadi perkalian pecahan dengan cara membalik pecahan pembaginya. Kita lihat di sini. Pecahan pembaginya adalah 15/10. Kita balik ya. Jadi berapa kalau kita balik? Ya, betul sekali. Jadi 10/15. Dan ingat, bagiannya berubah menjadi perkalian. Ini langkah yang kedua. Lalu, langkah yang ketiga, kita tinggal kalikan pembilangnya dengan pembilang, sedangkan penyebutnya dengan penyebut. 5 dikali 10, lalu 4 dikali 15. Langkah yang keempat sekarang. Kita tinggal hitung perkaliannya. 5 dikali 10 berapa kira-kira? Ya betul ya, 50. Lalu per 4 dikali 15 berapa? Ya betul sekali, 60. Jadi 50/60. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Langkah yang terakhir, kita sederhanakan pecahannya. 50/60. Kita bisa sama-sama membaginya dengan angka 10. Kita coba. 50 bagi 10 berapa? Betul sekali 5 ya. Per 60 bagi 10 berapa? 6. Jadi hasil akhirnya adalah 5/6. Mudah kan? Lalu, sekarang yang ketiga. Kita belajar mengenai pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Perhatikan, di sini ada contoh 2,4 dibagi 0,6. Kira-kira bagaimana ya caranya ya? Mari kita coba lagi bersama ya. Perhatikan ini. Langkah pertama, kita ubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. 2,4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Ingat, ada 2 dan 4, kita tulis 24 di pembilang. Lalu 2,4 ada satu angka di belakang koma, maka menyebutnya per 10. Sekarang 0,6. 6-nya kita taruh di pembilang. Lalu 0,6 ada satu angka di belakang koma, maka menyebutnya per 10 juga. 24/10 dibagi 6/10. Langkah yang kedua, kita ubah pembagian pecahannya menjadi perkalian pecahan dengan cara membalik pecahan pembaginya. Di sini kalau kita lihat pecahan pembaginya adalah 6/10 ya.
balik. Jadi berapa? Jadi 10 per 6. Dan ingat, pembagiannya jadi perkalian. Lalu langkah yang ketiga, kita kalikan pembilangnya dengan pembilang, sedangkan penyebutnya dengan penyebut. 24 kita kalikan dengan 10. Lalu per 10-nya kita kalikan dengan 6. Langkah yang keempat, kita tinggal hitung perkaliannya. Kita hitung bersama-sama ya. 24 dikali 10 berapa? Ya betul sekali, 240. Lalu 10 kali 6 berapa? Betul sekali ya, 60. Jadi 240 per 60. Langkah yang terakhir, kita tinggal sederhanakan pecahannya. 240 dibagi 60, bisa ya langsung ya kita bagikan ya. 240 per 60 ya. Berapa jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4. Mudah kan? Selalu semangat berlatih ya, karena dengan berlatih kalian bisa menguasai sebuah materi matematika. Kak Indra yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.